Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 Praktikum Fisika Dasar ingin memaparkan pemaparan Praktikum Fisika Dasar tentang fluida dinamis. Anggota dari kelompok 1 yaitu 1 Lofi Arifah, 2 Lili Amantus Solihah, 3 Luciana Dwi Safitri, yang keempat Bafik Yulana Rahayu, dan kelima Nina Herawati. Judul dari praktikum kali ini adalah perhitungan kecepatan aliran air pada kebocoran dinding tangki. Dengan tujuan, mahasiswa mampu menghitung besar kecepatan aliran air pada kebocoran tangki dan mahasiswa mampu mengkaji konsep fluida dinamis melalui kegiatan eksperimen kebocoran air pada tangki. Hipotesisnya adalah fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan bentuk secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir. Kata fluida mencakup zat cair, gas, air, dan udara karena zat-zat ini dapat mengalir. Sebaliknya, batu dan benda-benda keras atau seluruh zat-zat pada tidak dapat dikategorikan sebagai fluida karena zat-zat tersebut tidak bisa mengalir secara kontinu. Fluida adalah gugusan yang tersusun atas molekul-molekul dengan jarak pisah yang cukup besar untuk gas dan jarak pisah yang cukup kecil untuk zat cair. Molekul-molekul tersebut tidak dapat terikat pada suatu sisi, melainkan zat-zat tersebut saling bergerak bebas terhadap satu dengan yang lainnya. Fluida merupakan salah satu zat yang bisa mengalir yang mempunyai partikel kecil sampai kasat mata, dan mereka dengan mudah untuk bergerak serta berubah-ubah bentuk tanpa pemisah massa. Ketahanan fluida terhadap perubahan bentuk sangat kecil sehingga fluida dapat dengan mudah mengikuti bentuk ruang. Pada praktikum kali ini, alat yang akan digunakan untuk menghitung kecepatan aliran air pada kebocoran dinding tangki yaitu sebuah botol air mineral yang dilubangi. Sebuah botol air mineral yang dilubangi pada titik dan jarak tertentu akan memiliki nilai kecepatan yang berbeda. Ketika kecepatan bocorannya sebuah botol akibat lubang, maka memungkinkan akan menimbulkan nilai kecepatan pada aliran air botol tersebut. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori fluida adalah zat-zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan bentuk dengan bentuk atau wadahnya. Selain itu, fluida memperhatikan fenomena sebagai zat yang terus-menerus berubah apabila mengalami gaya geser. Dengan kata lain, yang dikategorikan sebagai fluida adalah suatu zat yang tidak mampu menahan gaya geser tanpa berubah bentuk. Yang dimaksud dengan gaya geser adalah suatu gaya yang menyebabkan sesuatu berubah arah momennya. Dari definisi fluida tersebut, yang termasuk dalam kategori fluida adalah zat cair dan gas. Zat padat tidak termasuk fluida karena zat padat tidak dapat mengalir serta zat padat dianggap sebagai bahan yang reaksi deformasinya terbatas ketika menerima atau mengalami suatu gaya geser. Berdasarkan sifatnya, fluida dapat digolongkan menjadi dua macam, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida berupa zat cair atau zat gas yang bergerak. Untuk memudahkan dalam mempelajari fluida, di sini dianggap steady, mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu tanpa termapatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak berbulen, atau tidak mengalami perputar-putaran. Selanjutnya, ciri-ciri fluida dinamis. Yang pertama, alirannya tunak atau steady, yaitu kecepatannya setiap partikel fluida pada suatu titik tertentu adalah tetap, baik besar maupun arahnya. Aliran tunak terjadi pada aliran yang pelan. Alirannya tidak rasional. Artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momentum sudut terhadap titik tersebut. Alirannya mengikuti garis arus. Selanjutnya, tidak kompresibel atau tidak termapatkan. Artinya fluida tidak mengalami perubahan volume massa jenis karena pengaruh tekanan. Yang terakhir yaitu tidak kental. Artinya tidak mengalami gesekan baik dengan
lapisan fluida di sekitarnya maupun dengan dinding tempat yang dilaluinya. Kekentalan pada aliran fluida berkaitan dengan viskositas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fluida dinamis, yaitu ada aliran lurus atau laminer dan aliran turbulen. Pada aliran lurus atau laminer yaitu aliran fluida mulus, lapisan-lapisan yang bersebelahan meluncur satu sama lain dengan mulus. Pada aliran partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminer dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Pada aliran turbulen yaitu aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen sering dijumpai di sungai-sungai atau selokan-selokan. Kemudian variabel merupakan salah satu sub yang harus diketahui dalam ilmu biologi maupun ilmu lainnya, khususnya dalam bidang penelitian. Variabel ini terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat dengan sengaja dibuat berbeda. Secara sederhana, variabel bebas adalah variabel penyebab percobaan. Pada percobaan ini variabel bebasnya yaitu tinggi lubang air. Kemudian variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, atau secara singkatnya variabel terikat adalah variabel yang telah diobservasi. Pada praktikum ini variabel terikat yaitu kecepatan air yang mengalir pada lubang. Kemudian variabel kontrol yaitu variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan, atau secara singkatnya variabel kontrol merupakan variabel pembanding terhadap variabel yang telah diuji. Pada praktikum kali ini variabel kontrolnya yaitu ada botol, jarak antar lubang, dan diameter lubang. Fungsi fluida dinamis yaitu 1. Sebagai penerus tekanan atau penerus daya. 2. Sebagai pelumas untuk bagian-bagian yang bergerak. 3. Sebagai pendingin. 4. Sebagai bantalan dari terjadinya hentakan pada akhir langkah. Sebagai pencegah korosi. Sebagai penghanyut drum atau jelit, yaitu partikel-partikel kecil yang mengelupas dari komponen. Yang selanjutnya yaitu sebagai pengirim isyarat atau sinyal. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu botol air mineral yaitu aqua dengan 600 ml, stopwatch, alat tulis, kamera, lakban, dan penggaris. Selanjutnya, langkah kerja. Adapun langkah kerja dari praktikum ini yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, buatlah 2 lubang pada botol dengan jarak 5 cm dari dasar botol dan 10 cm dari dasar botol. Lalu menutup lubang menggunakan lakban serta isi botol dengan air hingga penuh. Langkah selanjutnya yaitu buka lakban pada salah satu lubang, kemudian biarkan air mengalir melalui lubang bersamaan dengan mengalir. Catat jarak air mengalir dan catat waktu selama air mengalir hingga berhenti. Kemudian menutup lubang kembali, lalu mengisi botol kembali hingga penuh. Lalu melakukan seperti yang sebelumnya ke lubang yang satunya. Langkah yang terakhir yaitu melakukan dokumentasi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.